Hai Sobat Taktik, ketemu lagi bersama saya Rio Rubo dan teman kameramen saya Bung Ivan di channel Taktik Pet, otak-atik dunia pet. Kali ini sambil makan malam, saya akan ngobrol-ngobrol dengan satu orang yang mungkin sebenarnya cat lover banyak kenal dia. Tetapi kita akan sedikit berbeda pertanyaannya. Kita akan tembak dia cara-cara untuk menang di ringnya dia. Siapakah dia? Dia adalah salah satu juri di Cat Show, yaitu Bung Fadli dari Bandung. Nih orangnya. Taktik cari cara supaya menang, Mas. Oh gitu, taktik supaya menang. Jadi kita malam hari ini sambil makan malam karena kita technical meeting juga untuk salah satu event di Jogja, Catcrank mini Cat Show sebenarnya. Sekalian itu kita bikin konten khusus untuk bertanya dengan Bung Fadli. Sambil makan, jadi kita sambil makan, santai. Santai, Mas. Kalau Bung Fadli ini sebelum menjadi juri sebenarnya basicnya apa? Basicnya breeder. Basicnya breeder. Basicnya breeder. Exhibitor. Jadi memang lomba. Sekarang ini nggak ada, kalau aku ya, nggak ada hambatan juri atau ngajurin. Karena kalau misalnya ngajurin berarti bisa lomba. Betul. Itu karena memang menurut aku sih ini satu kesatuan hobi. Ya breeding, exhibit, kita ngelombain kucing, ya judging. Kalau judging itu ya bagian dari ininya lah kita berbagi ilmu sebenarnya. Space out, berbagi ilmu, pengalaman itu kayak gimana. Sebenarnya sih itu basicnya sampai sekarang kalau misalnya dibilang profesinya sebagai apa, lebih senang dibilang sebagai breeder. Sebagai breeder. Sebagai exhibitor. Kalau di luar kucing sebagai master of ceremony itu masih dilakukan atau enggak? Udah enggak. Udah enggak. Berarti sudah tidak berhubungan dengan dunia MC lagi seperti itu. Sebenarnya kan itu kan waktu di Jakarta. Aku kan catering di Bandung. Waktu di Jakarta apa ya? Maksudnya undangannya itu kegiatan-kegiatan event-eventnya itu banyak di sana. Kalau di Jakarta, di Bandung juga banyak. Di Bandung juga banyak kegiatannya pastinya. Tapi kan memang apa ya maksudnya ya? Bakul nasinya di Jakarta, Mas. IO aja di Jakarta, koneksinya di Jakarta. Sampai berapa tahun kemarin juga masih ada undangan. Bisa mention, tapi udah males, Mas. Udah males dari Bandung ke Jakarta. Harus mobilnya itu. Itu mobilnya itu yang bikin males. Gitu. Sekarang fokus di breeder ras Maine Coon. Khusus Maine Coon aja atau ada ras lain? Khusus Maine Coon aja. Khusus Maine Tapi Coon. pernah sih showing ras lain. Oh, ras lain. Pernah Abyssinian sama Sphinx. Saya lihat juga groomer juga ya sebenarnya. Groomer gimana? Groomer Nah, itu ceritanya gini. Maine Coon. Masuk kelas kucing long hair di kategori lomba. Ya kan? Tapi untuk Maine Coon itu sendiri bukan long hair yang seperti Persian. Ya kan, Mbak ya? Yang bulunya panjang, fluffy, dia medium long hair lah bisa dibilang. Pada saat itu, bayangan aku grooming itu adalah seperti Persia. Seperti Persia, Mbak. Bayangan itu groomingnya bagus itu ya seperti kucing Persia, sedangkan Maine Coon bulunya yang shaggy, ya kan? Kita nggak bisa bikin fluffy semuanya. Short, medium, long di bawahnya. Kita nggak bisa bikin fluffy semuanya. Jadi dulu aku awal-awal lomba grooming, nanya ke groomer nih, groomer Persia. Aku tanya gimana ini udah benar. jadi pada saat nge-grooming itu sekarang juga ini fenomena yang suka aku lihat nih, antara ekspektasi sama reality beda. Di Maine Coon pun juga sama, Mas. Ada yang misalnya bulunya dia belum jadi, bulunya belum panjang, belum shaggy, belum kelihatan, jadi masih apa ya, tipis, efek gitu kan. Cerita, Mas groomingnya udah bener belum? Kayak gitu. Bukan tentang groomingnya sih sebenarnya. Groomingnya mungkin udah bener, tahapannya udah bener ya, Mbak ya. Tapi end result itu kan berhubungan dengan si modelnya. Yeah. Kalau modelnya belum
maksimal dulunya, kita nggak bisa ngelihat hasil apa-apa gitu. Itu jadi akhirnya berusaha buat patokannya waktu itu nge-grooming pengen seperti grooming kucing Persia. Direndam segala macam itu kan badannya gede ya yo ya, panjang kayak gitu. Nggak pakai bak mandi mbak, nggak pakai ember. Aku dulu pakai bukannya pakai sink atau bak itu aku pakai ember cat mas supaya masuk sampai leher saking pengen ngerendam. Yang penting itu biar dapat panjangnya. Biar semuanya kan biar masuk. Iya. Memang mana mau tidur kan? Nggak mau tidur ember sih ya banyak. Jadi dia sambil duduk gitu masukin ember, begitu diangkat kok enggak ini ya, maksudnya kok bulunya nggak fluffy, nggak kembang gitu kan. Ternyata bukan salah groomingnya yo, salah kucingnya, salah modelnya. Bukannya underestimate, kita harus memang benar-benar benar-benar semuanya satu paket kurikulum itu, ya kan? Satu paket pembelajaran itu modelnya seperti ini ya harus dilakukan apa? Penanganannya beda-beda kan. Ya kan? Sama kayak apa ya, yo? Theo datang salon misalnya rambutnya pengen dikerli dong, ya akan bisa gitu loh. Jangan yang disalahin salonnya atau barbernya, ya kan? Tapi kalau rambutnya panjang, dikerli bisa diapa-apain gitu sih. Sedangkan kan kita di tropis, ada kucing, belum lagi kondisi kucingnya hit ya, bulunya rontok, nah itu terus sampai akhirnya keluar yang aku bilang itu ya itu dari pembelajaran yang kayak begitu sampai akhirnya ketemu memang kucing yang bisa dijadiin contoh grooming, ya kan? Salah lagi mas, karena orang lain pun juga punya ekspektasi dan reality yang beda lagi. Jadi terus lagi di campaign lagi. Kalau dulu sekarang aku bisa bilang kucingku, oke bukan ini yang salah, tapi kucingnya nih yang bulunya belum siap. Tapi kalau orang lain kan nggak enak ya. Nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa akan bilang gitu. Minimum perasaan. Iya langsung drop. Langsung drop. Itu juga. Kalau masuk ke dunia sekarang, kita pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan pasti ke Bung Fadli, tetapi Taktik Pet hanya mewakili. Salah satu cara biar bisa menang di ringnya Bung Fadli ini gimana? Ada orang pasti sering ketemu dong, yang sering catch pasti akan sering ketemu Bung Fadli. Supaya bisa menang di ringnya Bung Fadli ini caranya gimana sih? Gitu. Supaya bisa menang ya. Khusus itu mas diri aku mas. Sebenarnya menang di lomba gitu. Ini pertanyaan khusus untuk di ringnya Bung Fadli sebenarnya. Jadi kita akan langsung tembak caranya gimana. Jadi saat nanti itu di ringnya Bung Fadli, kita ikut show, kita harus menampilkan kucing yang seperti apa gitu. Gini mas, menang itu mutlak. Kucing yang sesuai dengan standar, yang punya performa bagus, siap, yang punya temperamen bagus itu udah satu paket. Menang itu mutlak. Bukan cuma di satu ring, bukan cuma di Fadli, mungkin di Barita, di juri-juri lainnya, Tarosa kayak itu, Batu itu mutlak. Cuman mas, aku juga pernah bilang kayak begini. Orang bisa menang di lomba, tapi merasakan kemenangan itu yang susah. Wah ini berat ini. Betul. Merasakan kemenangan. Nggak apa-apa, aku nggak dapet final. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kucing kita memang perlu diimprove, memang perlu belajar. Apalagi misalnya kenal sama breeder yang lebih bagus gitu ya kucingnya dan dia menang, kita mana tahu bisa dapat anakan dari dia. Kita punya ada silaturahmi komunikasi. Nah itu kan kemenangan yang sebenarnya mas. Jadi Sobat Taktik, kemenangan itu bukan hanya dilihat kita mendapatkan roset, mendapatkan sesuatu penghargaan, bukan hanya seperti itu, tetapi kemenangan itu ada tujuan di depannya, yaitu kita bisa lebih maju dalam kita merawat kucing, dalam kita beternak kucing seperti itu mungkin ya. Benar, aku breeding dari baru aja perpanjang catering per 5 tahun, berarti sekarang masuk tahun ke-7. Masuk tahun ke-7, tahun ini nggak ada. Tahun kemarin Panda, tahun sebelumnya Vicar Obayasi, tahun sebelumnya 3 tahun, tahun sebelumnya Premiership kita anggap itu ajang mula latihan ya mas ya. Dari 7 tahun baru 3 tahun belakangan mas. Dari 7 tahun baru 3 tahun belakangan untuk merasakan
merasakan dapat Hasil final. Ya. yang kucing di ternak sendiri gitu. Iya. Baru Anakan 3 sendiri tahun. maksudnya. Sendiri. Baru 3 tahun belakangan. Jadi kalau misalnya baru setahun 2 tahun, gini, ini aku mau ceritain ya, ada seorang breeder di luar, breeder Maine Coon juga dan dia juri juga. Dia bilang begini mas, untuk menang di lomba itu gampang. Untuk menang di lomba, kita bicara misalnya kucing Maine Coon ataupun Persia, ada kok breeder-breeder yang udah nyata, yang udah biasa menang, breeder yang nyata luar negeri, dalam negeri ada, bisa kan? Segampang itu mas, gitu. Untuk menciptakan kucing yang show quality itu juga gampang. Secara breeding itu kan ini, ketika apalagi teman-teman di asosiasi ICA ya, Genetika. genetik, nah itu kan sesuatu hal yang eksak kalau menurut aku, ya kan? Kucing yang bagus ketemu, terlepas dari masalah rezeki ya mbak ya, kadang-kadang suka ada yang miss gitu, tapi pasti nggak akan meleset. Ada satu yang keluar bagus bisa kayak gitu. Tapi to produce a good quality cat generation after generation, that's the real skill. Generasi 1, breeder A sama breeder A bagus, breeder B bagus, dikawinin nanti anaknya bagus, bagus udah terus aja itu. Tapi anaknya ini turun lagi, itu yang real skillnya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya udah sampai situ mas, balik ke pertanyaan tadi, masalah gimana supaya bisa menang, kayaknya itu apa ya, harusnya sih bukannya target sih. Ada target yang lebih besar balik itu kalau menurut Fadli itu sih. Tapi balik lagi, ini sebuah perlombaan mas, sebuah perlombaan. Kalau misalnya kita nggak masuk final tapi kita bisa presentasi yang bagus, udah bangga kan mbak ya? Iya. Iya kan, ya bener kan? Kita udah nggak masuk final, tapi kucing kita ternyata playful. Juri juga udah seneng, tapi juri juga nggak bisa memilih karena misalnya lomba itu berdasarkan aturan breed standar. Ada yang lain. Itu juga sebenarnya udah satu harusnya menjadi kepuasan tersendiri juga. Itu makanya tadi pertanyaan tentang juri, paling enggak walaupun nggak masuk final, juri udah ya bisik-bisik ngomong, tapi kita tahu kan ya gerak-gerik. Udah, kita udah alhamdulillah kucing gua mandinya bener. Udah gitu mas. Ternyata banyak tahapan itu gitu. Tahapan itu untuk menang, tapi tahapannya gimana kita harus memang benar-benar dari dasar groomingnya gimana, perawatan sebelumnya gitu. Karena cat show itu sebenarnya bukan saat cat show-nya aja berarti ya, ada sebelumnya cat show itu. Nah, perannya itu yang mungkin bisa 1 tahun apa Ya. minimal 6 bulan mungkin ya. Oke. Itu tadi Sobat Taktik salah satu tips dari Bung Fadli supaya bisa menang di ringnya dia. Jadi siapkan kucingnya sebaik mungkin. Kalau untuk sekarang pertanyaannya lebih umum. Untuk dunia kucing di Indonesia, kan Bung Fadli udah keliling sampai mungkin ke luar negeri juga. Itu dunia kucing Indonesia itu dengan luar negeri, apalagi negara tetangga itu bagaimana sekarang? Apakah Indonesia lebih jelek atau lebih bagus atau biasa lah ASEAN? Ini mas, salut ya, setiap lomba selalu bilang salut. Bengal di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. 2015 itu aku pertama kali ngejuriin di Kuala Lumpur. Pertama kali ngejuriin, literally bukannya ke luar negeri. Pertama kali di Kuala Lumpur itu aku bilang Bengal, wah ini ya. Waktu 2015 Bengal masih belum rame kan, jadi kan belum booming kan. Bengal kayak begini. Ketika baca-baca Bengal itu medium to big ya kan, bukan kucing yang ras kecil, Bengal itu. Terus 2016 bulan Februari kalau nggak salah, September ceria kalau nggak salah itu temanya. Megang Bengal Indonesia beda banget mas dibandingin yang di luar negeri. Lebih gimana ya? Saat itu Bengal Indonesia lebih gimana? Pada saat itu beda dari ukuran, dari size. Pada saat itu masih beda. Ternyata kalau nggak salah mungkin pada momen-momen itu baru ini kali ya, baru benar-benar yang
masuk ke kucing-kucing yang dari Malaysia, Bengalnya masuk sini, terus juga makin kebuka wawasannya. Sekarang bagus banget, improvementnya bagus banget. Setelah kita ketinggalan di situ, langsung Indonesia masih megang. Bukan cuma aku megang kucing pada saat ngejuliin, tapi pada saat menjadi peserta di internasional juga, itu recordnya memang Indonesia yang megang bagus. Untuk Persia banyak yang breedwinner di Indonesia, di VP juga banyak gitu kan, yang WSC kayak begitu banyak. Terus juga pas lain Bengal juga dipegang sama Indonesia untuk breedwinnernya. Nah, untuk di CMA ya. The best, The ya best. kan? Ada The best. BPL sama terus ada lagi Big Bang. Ya. Nah, terus lagi sebenarnya sih kalau misalnya dibilang bagus kucing mana bagus kucing di Indonesia apa di luar, nggak bisa diukur sih mas, karena kan antusiasmenya beda. Bedanya di Indonesia temen-temen eksibitor ini antusiasmenya itu bersumber dari berbagai kalangan mas, mulai dari yang cat lover biasa sampai yang breeder biasa international show pun juga ikut. Jadi di sini kita bisa bilang dengan kucing yang memang siap dan terbiasa lomba. Sedangkan kalau misalnya di tempat lain, let's say negara lain mungkin ada beberapa yang nggak ikut. Jadi ya cat lover yang memang tapi perawatannya. Oh iya, di luar ya, ini masalah mekanisme dan mental lomba. Di luar itu nggak ada kategori loh, nggak ada kategori pet non pet. Mereka cuma ya? kategorinya semuanya sama. Long hair, kitten, junior, adult. Short hair, kitten, junior, adult. Jadi, aku megang pedigree Maine Coon, bisa compete-nya barengan sama yang Persia medium, Mbak. Iya. Kalah ya udah biasa aja. Yang Persia medium atau yang domestic breed ya udah. Nggak ada yang ngomong, oh itu kan pedigree, Ya, itu kan non betul. pedigree, nggak ada. Kalau di sini masih. Di sini masih Ya. kategori-kategori gitu. Jadi ada keasikan sendiri. Iya. Demikian tadi ngobrol-ngobrol singkat kita dengan salah satu juri di Fun Show yang ternyata dia adalah salah satu breeder juga di ras Maine Coon yang sudah keliling, kucing-kucingnya sudah berkeliling sebenarnya dibawa oleh teman-temannya dan bergelar. Jadi bagi sobat taktik yang ingin mencari kucing Maine Coon, apa nama cateringnya tadi saya belum tanya. Misu Catry, jadi bisa menjadi referensi sobat taktik yang ingin mencari ras Maine Coon. Sebelum saya menutup konten kali ini dari Taktik Pet, akan ada sedikit kenang-kenangan untuk Bung Fadri. Akan diserahkan sama Pak Dosen Theo. Siap Wah, Taktik channel, subscribe. Subscribe ya, jangan lupa. Iya. Nih. Pas ini mas. Well, Besok dipakai ya? Pakai. demikian sobat taktik, konten kali ini terus ikuti channel Taktik Pet karena Taktik Pet akan terus memberikan konten-konten yang menarik tentang dunia pet. Salam pet.